Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema 5, yaitu Rasul Allah idolaku, dengan subtema 4, kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. 2. Menunjukkan sikap jujur dan peduli sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 3. Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 4. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita briefing dulu ya. Kita lihat kegiatan di sekolah. Gambar tentang Nabi Ilyasa, ya, mengingat pelajaran yang lalu. Nabi Ilyasa mendatangkan azab ya, sebagai pelajaran bagi kaumnya yang durhaka, sehingga Nabi Ilyasa pergi meninggalkan mereka. Kita lanjutkan anak-anak, yaitu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi yang kita anut belajar. Nah, dalam memperingati peringatan Maulud baru-baru ini, sekolah mengadakan berbagi ya. Jadi teman-teman kita yang tidak punya, kita beri sembako ya, biar mereka merasa senang. Nah, terutama yatim atau piatu, dan teman-teman kita yang lemah ekonominya ya. Kita lihat ya, banyak sekali anak-anak, kurang lebih 70-an yang kita serahkan. Kita ambil gambarnya sebagian. Mudah-mudahan amal anak-anak diterima Allah SWT. Amin. Oke, kita lihat kesibukan gurunya. Ada foto bersama muridnya. Anak, digambarkan di atas Nabi berdagang ke negeri Syam. Kemudian Nabi dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad, dan
Yang tertera pada layar adalah wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, anak-anak, kita ikuti pelajaran berikut dengan seksama. Perhatikan ya. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, beliau lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari seorang perempuan yang bernama Sayyidah Aminah binti Wahab. Beliau lahir dalam keadaan yatim ya. Oleh sebab itu Nabi sangat dekat dengan anak yatim karena beliau merasakan bagaimana menjadi anak yatim. Kita lanjutkan ya. Dua, perjalanan hidup Rasulullah SAW. 1. Ketika bayi disusukan oleh ibu yang bernama Halimatus Sa'diyah hingga umur 2 tahun. 2. Diasuh ibunya hingga umur 6 tahun karena ibunya wafat setelah ziarah pada ayahnya. Kemudian diserahkan kepada kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, beliau diserahkan kepada pamannya ya. Pada gambar pamannya bernama Abu Thalib dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. 3. Diasuh kakeknya hingga usia 8 tahun karena Abdul Muthalib meninggal dunia. 4. Diasuh pamannya hingga menikah dengan Sayyidah Khadijah. 5. Sejak bersama pamannya, Nabi menunjukkan rajin bekerja dengan mengembala kambing. Saat itulah sifat Nabi dikenal suku Quraisy. Dikenal masyarakat Quraisy, beliau pandai bersosialisasi dengan lingkungannya, yaitu ramah, jujur, suka menolong, dan lain-lain. 6. Ketika usia 12 tahun, Nabi diajak berdagang ke negeri Syam, tapi gagal karena mendapat nasihat pendeta Bukhairah agar pulang untuk menjaga diri dari kejahatan orang Yahudi ya. Di waktu itu orang-orang Yahudi sangat jahat ya. Menghindari kejahatan orang-orang Yahudi. 7. Pada usia 18 tahun berdagang kembali, menjalankan milik Khadijah didampingi pembantunya yang bernama Maisyarah. Pada usia 25 tahun menikah dengan Khadijah, yang waktu itu Khadijah berusia 40 tahun. 9. Pada usia 30 tahun Nabi mendamaikan suatu pertengkaran ya. Pada saat itu banyak orang berselisih ya, suku Quraisy yang berselisih tentang peletakan Hajar Aswad. Kemudian Nabi dipercaya untuk meletakkannya, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. 10. Pada usia 40
40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul yang terakhir atau Khotamul Anbiya. Khotamul Anbiya wal Mursalin diawali dengan berkhalwat di Gua Hira. Berkhalwat itu menyendiri ya. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 1 kenabian atau 8 Agustus tahun 610 Masehi dengan turunnya wahyu yang pertama yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 seperti yang tertera di layar ya. Bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Anak-anak Sadaqallahul Azim. Kesimpulan anak-anak: 1. Nabi Muhammad berayah Abdullah dan Aminah ibundanya. 2. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. 3. Waktu di dalam kandungan ayahnya meninggal. Pada usia 6 tahun ibunya juga meninggal. 4. Kakeknya meninggal kemudian diasuh pamannya. 5. Usia 12 tahun berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. 6. Usia 18 tahun membawa dagangan Khadijah. Karena kejujurannya beliau menjadi suami Khadijah. Pada usia 25 tahun Khadijah 40 tahun. 7. Usia 35 tahun dipercaya meletakkan Hajar Aswad. 8. Usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul sehingga turun wahyu yang pertama yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, untuk mengetahui sampai di mana anak-anak mengerti pelajaran ini, maka Bu Hana beri soal ya. 1. Siapa ayah Nabi Muhammad? 2. Siapa ibu Nabi Muhammad? 3. Bagaimana keadaan Nabi ketika usia 6 tahun? 4. Bagaimana keadaan Nabi ketika usia 12 tahun? 5. Apa yang dialami Nabi ketika usia 25 tahun? 6. Di mana Nabi berkhalwat? 7. Pada usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Nah, anak-anak, kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran dari Bu Hana. Dan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya video